kayak gak salah. Malah papa bangga sayang. Jarang orang yang bisa sayang kayak Nadia kayak begini. Padahal lain mama. Papa bangga sama kamu sayang. Udah. Karena dia kenapa nangis? Nanti kalau karena dia nangis, Anto jadi ikutan sedih. Karena dia jangan nangis lagi ya. Gimana kakak nggak sedih toh? Kan kamu mau di sekolah asrama. Jadi kita nggak bisa main bareng lagi. Siapa bilang kak kalau Anto nggak bisa main lagi sama kakak? Anto nanti kalau liburan Anto bisa kok main lagi sama kakak. Gak mau. Kakak gak mau bisa sama Anto. Kakak gak mau bisa sama Anto. Ya Allah, bagaimana ini? Aku sendiri maunya Anto sekolah di sekolah biasa, supaya dia bisa tetap tinggal di rumah ini. Tapi nanti Vina pasti bakalan marah dan akhirnya Anto yang jadi korban kesalahan Vina. Andai saja orang dewasa bisa tetap memiliki ketulusan dan kepolosan hati anak-anak seperti Nadia dan Anto, pasti masalah seperti ini tidak akan ada. Bunda, bangun dong Bunda. Ayah, kenapa Bunda gak mau bangun? Apa Bunda gak sayang lagi sama Rosi? Enggak Rosi, sayang. Kamu gak boleh ngomong begitu sayang. Kamu gak boleh ngomong begitu. Bunda itu sayang banget sama kamu. Sayang banget sama kamu. Ya. Bunda itu cuman sakit. Ya. Kamu gak boleh sedih-sedih. Udah. Jangan sedih sayang. Jangan nangisin. It's okay. Apa-apa Bunda pasti akan sembuh. Tapi kita harus banyakin doa buat Bunda. Kamu mau gak doa buat Bunda? Mau doain Bunda gak? Ayah. Mau? Ya udah sini. Ayah ada doanya. Oke, Rosi kamu ikut ayah ya. Ikut ya. Yang kencang. Ini biar Bunda bisa dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbanas Azhibil basa Ashibil basa Ishfi Irfi Anta syafi Anta syafi La shifa'a La shifa'a Illa Shifa'aka Shifa'aka La yughadiru Ya La La yughadiru Diru Sakoma. Sakoma. Nah sekarang ayah bacain artinya ya. Ikut ya sayang ya. Ya Allah. Ya Allah. Wahai Tuhan segala manusia. Wahai Tuhan segala manusia. Hilangkanlah penyakitnya. Hilangkanlah penyakitnya. Sembuhkanlah ia. Sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan. Tidak ada kesembuhan. Melainkan kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Amin. Amin. Pintar sayang ya. Ayah. Ya sayang. Ayah bacain ayat kursi buat Bunda. Sofi, Karin. Hai Rosi sayang. Kamu habis jenguk Bunda ya? Yuk sini sama Tante Karin. Kita cerita-cerita yuk. Gak mau. Tante
Tante Karin jahat. Rosi benci sama Tante Karin. Rosi jangan gitu dong Rosi. Kan ada ayah di sini. Rosi nggak apa-apa. Sayang, Tante Karin udah berubah, udah gak kayak dulu lagi. Yuk sama Tante Karin yuk. Gak mau, Tante Karin jahat. Oke, shh. Udahlah, nggak apa-apa. Rosi kan butuh waktu supaya dia tahu kalau kamu benar-benar berubah. Maklumin aja, masih anak kecil, ya. Ih, Kak Sofi tuh gimana sih? Udah tahu aku lagi deketin Rosi lagi, malah disuruh menjauhin lagi. Iya Karin, mendingan kamu tunggu di luar aja Karin. Soalnya Rosi masih trauma. Apalagi sekarang dia sedih banget lihat bundanya, ya. Ya Mas Bram, aku tunggu di luar aja. Kak, kalian tunggu di luar ya. Assalamualaikum. Ya sayang. Terus gimana keadaan Hana, bro? Ya, Hana masih koma dan belum ada tanda-tanda kemajuan. Sekarang kita cuma bisa mendoakan Hana. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain mengandalkan medis dan Allah yang pasti. Ya udah, kasihan Karin di luar sendirian. Aku pamit dulu ya. Nanti aku kesini lagi. Rosi mau nungguin Bunda aja deh. Ya udah, kamu tinggal di sana ya. Ada suster kok jagain kamu ya. Permisi, Bapak Mas Bram kan? Iya, saya Bram. Bapak suami Ibu Hana kan? Oh iya. Kamu salah satu dari pembacanya Iya. Hana kan? Oh iya, kalau mereka ini juga sama kayak saya Pak. Mereka juga pembaca setianya blog Bu Hana. Oh, oke. Iya Pak, termasuk saya juga pernah ditolong oleh Ibu Hana. Dan kita semua kesini itu mau menjenguk Ibu Hana. Oh gitu. Silakan aja kalian untuk jenguk Hana. Tapi ya saya minta tolong jangan terlalu berisik untuk menghormati Hana dan juga pasien lain ya. Oh iya Pak. Pak, saya juga mau nanya deh. Masalah tulisan terakhir yang ada di blognya Bu Hana, itu benar Bu Hana yang post? Karena saya nggak yakin banget dari cara tulisannya itu bukan kayak Bu Hana. Kami semua tahu kalau Bu Hana itu bukan seseorang yang akan menghujat Allah. Iya bener tuh, nggak mungkin banget Bu Hana bikin tulisan seperti itu. Pasti ada dia orang yang jahatin Bu Hana. Ya sebenarnya saya belum sempat lihat. Emang ada tulisan apa? Oh ya? Bapak belum lihat postingan terakhirnya? Ya saya sibuk banget ngurusin Hana, jadi saya sama sekali nggak ngeliat blognya Hana. Ada tulisan apa ya? Coba Bapak cek aja. Coba cek. Ya itu blognya. Coba dibaca. Kayaknya ini bukan tulisannya Hana deh. Kamu lihat sendiri. Astagfirullahaladzim. Aku bisa jamin ini bukan tulisan Hana. Hana nggak mungkin menghujat dan menggugat keputusan Allah. Nggak mungkin ya. Iyalah Pak, nggak mungkin banget. Ini pasti ada orang yang sengaja mau ngejatuhin Ibu Hana. Saya kenal banget sama Ibu Hana. Dia tuh orang yang baik, orang yang sabar, dan taat agama. Dan saya yakin kalau tulisan itu bukan tulisan Ibu Hana. Iya bener tuh bener. Tega bener dia orang yang jahatin Ibu Hana itu. Ya, oke. Sekarang mendingan kita nggak usah mikirin itu dulu. Kita kesini untuk Hana kan? Iya. Untuk ketemu sama Hana. Jadi sekalian mendingan masuk aja nemuin istri saya dan silakan menyampaikan doa kalian untuk Hana. Dia pasti walaupun belum sadar, tapi dia pasti senang banget dengan keberadaan kalian di sana. Ya.
Iya Pak, kalau gitu kita permisi dulu ya. Ya silakan, ruangan ada di sana. Silakan. Ya, silakan. Itu keterlaluan banget, siapa sih yang tulis itu? Kayaknya aku tahu deh. Siapa? Ya aku curiga aja sih, sepertinya Tristan. Tristan? Tapi nggak mungkin dia yang nulis. Itu kan blog Hana, pasti ada passwordnya kan? Bram, Tristan itu bosnya Hana. Dia tahu cara mengakses blognya Hana. Mereka kan satu kantor. Astagfirullahaladzim. Kalau emang benar dia yang tulis, itu benar-benar keterlaluan. Dia harus dikasih pelajaran. Yaudah gini aja, Hana nggak mungkin ditinggalin. Ada Rosi juga kan. Kamu tungguin Hana aja, biar aku yang ke kantor. Aku urusin semua ini. Aku yang cek semuanya, ya. Kalau memang sampai Tristan terbukti melakukan semua ini, kita lapor polisi. Ya, oke, ya. Itu cara yang paling tepat ya. Ya. Kalau gitu aku permisi dulu ya. Aku ke ruangan Lagi Hana. banyak orang. Ya, aku harus jagain. Nanti aku telepon kamu lagi. Ya. Terima kasih ya, Sofi. Ya Allah, ya Robi. Sesungguhnya tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasamu untuk menyembuhkan penyakit Bu Hana. Kami mohon ya Allah, jangan ambil Bu Hana dari kami. Berikanlah Bu Hana kesempatan sekali lagi untuk berdakwah dan memberikan nasihat kepada kami semua, agar kami bisa merasakan kehangatan dakwah Bu Hana di saat kami merasa lelah dan kehilangan arah. Amin. Isti, kamu sabar ya. Ibu sangat paham apa yang sedang kamu alami. Aku gak tahu harus kayak gimana lagi. Aku udah putus asa. Aku udah gak kuat. Aku gak kuat, Ibu. Kamu jangan ngomong seperti itu. Kamu dengerin Ibu ya. Ibu yakin masa depan kamu itu sangat cerah. Sangat-sangat cerah. Yang penting kamu mau berusaha. Kamu tetap sekolah. Dan kamu mau mewujudkan dan menggapai semua cita-cita kamu. Ya Allah, sesungguhnya hamba hampir melakukan dosa besar. Hamba hampir jatuh dan terpuruk karena kebencian hamba terhadap ayah hamba. Namun, Engkau telah memberikan hamba atas petunjukmu melewati Ibu Hana, ya Allah. Oleh karena itu, aku mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah Ibu Hana kesempatan untuk terus mengingatkan kami akan pentingnya bersabar dan berusaha tabah dalam menghadapi semua cobaan di dalam hidup kami. Maaf Mas Adim, tapi Mas butuh bicara dengan saya. Ada keperluan apa? Saya mau bunuh ayah saya. Berikanlah kesehatan bagi perempuan yang berhati lembut, perempuan yang selalu mau merenggut siapa saja yang memerlukan pertolongan tanpa melihat latar belakang kami. Ya Allah. Maaf, saya Hana, dan saya tahu kalau Ibu sering baca tulisan saya. Subhanallah, adik ini pengasuh blog catatan seorang istri. Iya. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah, agar Bu Hana dapat kembali membantu siapa saja, agar Bu Hana dapat kembali membantu memberikan nasihat-nasihat ya Allah, agar Bu Hana tetap dapat mengingatkan kami semua ya Allah akan pentingnya menjaga pondasi serta pilar-pilar cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Anda sekarang juga harus menutup blog yang Anda tulis. Kenapa? Emang isi blog saya menyinggung Bapak? Bukan cuma saya saja, Bu. Tapi seluruh suami yang istrinya membaca blog Anda. Jangan biarkan hatiku mengeluh. Ya Allah, berikanlah kesabaran dan ketabahan untuk Bu Hana dan keluarganya. Sebagaimana Bu Hana selalu mengajarkan ke kita untuk selalu tabah dan sabar menghadapi orang-orang yang jahat sama kita. Ya Allah, berikanlah Ibu Hana umur ya Allah, agar ia selalu dapat mengajarkan kita semua menjadi sosok yang selalu mengutamakan keridhaan-Mu ya Allah. Mbak, munduran dikit, Bu. Mbak Hana, terbuat dari apa hati kamu, Mbak? Bisa tabah dan setegar ini. Mbak, yang kuat ya, semangat, Mbak. Mbak, ini adalah bentuk support dan dukungan dari kami. Iya, Mbak. Bukankah sesama perempuan harus saling mendukung kan? Iya. Terima kasih buat semuanya. Jauhkanlah Bu Hana dari segala fitnah keji yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberkahi dan menganugerahi Hana orang-orang yang sangat menyayangi dan mencintainya. Semoga Engkau menjabah semua dosa para pembaca Hana ini. Amin. Ayah, kalau Rosi udah gede, Rosi mau kayak Bunda. Ya sayang, kita semua bisa mencontohi Bunda kamu. Bunda kamu orang yang sangat istimewa. Bunda selalu membantu orang. Kamu lihat Rosi, kamu lihat. Itu semua orang yang telah bantu. Itu semua orang yang Bunda kamu telah bantu. Makanya kamu belajar jadi anak yang pintar ya sayang ya. Kamu doain ibu, doain Bunda kamu ya. Jadi Anto ini tidak mempunyai akte kelahiran dan tidak tercantum dalam kartu keluarga Bapak? Nggak ada Pak. Tapi dengan kekurangan itu nggak jadi masalah kan Pak. Anto bisa tetap sekolah di sini kan Pak? Maaf Pak Elmi, kalau Anto ini tidak mempunyai akte kelahiran dan namanya tidak tercantum dalam kartu keluarga Bapak, kami tidak bisa menerima Anto untuk sekolah di sini, Pak. Karena itu adalah salah satu dari peraturan yang ada di sekolah kami, Pak. Setiap siswa yang akan mendaftar di sekolah kami diwajibkan untuk kejelasan daripada asal-usul anak itu. Karena Bapak tidak bisa melengkapi dan memenuhi persyaratan itu dengan sangat berat hati, Pak. Kami tidak bisa menerima Anto menjadi siswa kami di sini. Hanya dengan alasan itu Pak, anak saya nggak bisa sekolah di sini. Maaf Pak Elmi, tetapi kami tidak pernah menyepelekan semua identitas siswa yang ada di sekolah sini. Lagi pula setelah saya mendengar semua tentang Anto, sepertinya Anto lebih membutuhkan figur seorang bapak dan ibu barunya.
Ingat Pak Helmi, asrama bukanlah tempat membuang anak, Pak. Semua isu yang ada di rumah sebaiknya Bapak selesaikan dulu sebelum anak siap sekolah dan tinggal di asrama kami, Pak. Kata-kata Bapak ini emang tajam dan terlalu belak-belakan. Tapi semua yang dikatakannya itu memang benar. Vina harus bisa menerima Anto karena apapun yang terjadi, Anto tetap anak aku. Sekalipun aku sangat mencintai Vina, aku tetap gak bisa asal membuang Anto ke sekolah berasrama. Bagaimana Pak? Sudah jelas? Ya Pak, ya, jelas semuanya. Baik, kalau gitu saya sama anak saya permisi ya Pak ya. Terima kasih tadi buat nasihatnya Pak. Sama-sama Pak. Dan mudah-mudahan Pak Helmi sebagai imam di keluarga Bapak akan lebih bijaksana untuk menjalankan amanah dari Allah. Ingat Pak Helmi, anak adalah anugerah dan titipan dari Allah. Dan mudah-mudahan Bapak tidak menyia-nyiakan Anto. Iya Pak, ya. Terima kasih ya. Saya salam dulu, bisa kita pulang. Iya, Anto, bentar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, makasih Pak. Ya, makasih ya. Sama-sama. Ya Pak. Apa? Jadi Anto nggak diterima di asrama itu? Iya, Vin. Iya. Ya udah, kamu cari asrama yang lain dong, Hel. Masa kamu nyerah sih cuma gara-gara satu asrama nggak mau terima Anto? Vina, Anto itu anak aku, Vin. Dan aku maaf kalau emang dulunya aku sakitin kamu. Cuma aku nggak tahu harus bilang apa, Vin. Oke, kamu marah sama aku itu nggak apa-apa, Vin. Beneran nggak apa-apa. Tapi walau bagaimanapun juga, gimana pun keadaannya, Anto selalu menjadi anak aku. Dan aku gak bisa menyangkal itu sampai kapanpun, Vin. Dan aku gak mau Anto itu punya luka di masa depan dia. Dia tahu, dia sadar kalau dia merasa aku menolak dia. Maksud kamu ngomong gitu apa? Aku gak mau dia di asrama. Ya, aku mau dia tinggal di sini, Vin. Sama Nadia, sama kamu. Karena kalau emang aku ngelakuin itu, sama aja aku ngebuang dia. Dan aku mau dia sekolah yang sama dengan Nadia. Oke, kalau itu memang keputusan kamu, biar aku yang pergi dari sini. Vina, kamu kenapa sih, Vina? Gak usah kayak begini lah, Vin. Selesaiin secara baik-baik, Vin. Vina, udahlah, Vin. Jangan kayak begini, Vin. Hani, apa kamu gak mikirin perasaan aku kayak gimana sekarang? Coba kamu pikir gimana perasaan aku ada anak hasil hubungan kamu sama perempuan lain tinggal di rumah ini, Helmi. Coba kamu ingat, kamu selingkuh di saat aku masih jadi istri kamu. Vina, untuk masalah itu aku minta maaf dong. Vin, aku minta maaf, Vin. Kalau emang aku bisa balik ke masa lalu, aku nggak akan lakuin, Vin. Cuman sekarang kita udah sama-sama dewasa, Vina. Jangan bersikap kayak anak kecil kayak begini dong, Vin. Kamu yang seperti anak kecil, Helmi. Dari dulu siapa yang suka mabok-mabokan, siapa? Kamu dari dulu suka mabok-mabokan, bahkan di saat aku lagi ngelahirin Nadia, kamu ada nggak di samping aku? Kamu nggak ada, Hel. Jadi jangan pernah kamu bilang kalau aku seperti anak kecil. Vina, aku minta maaf, Vin. Vina, udahlah, Vin, gak usah kayak Vina. Vina. Mama mau kemana, Mama? Mama jangan pergi. Mama jangan tinggalin Nadia, Ma. Nadia, kamu gak akan sendirian. Kamu ada oma, papa kamu, adik tiri kamu itu. Gak mau. Nadia juga mau Mama ada di rumah. Vina, tolong jangan keluar dari rumah, Vin. Kita selesaikan masalah ini secara baik-baik. Ya? Itu masalah kamu, bukan urusan aku, Helmi. Lagi Nadia, kan kamu udah punya papa. Kamu lebih milih papa kamu yang udah ngebelain adik tiri kamu itu. Jadi kamu gak usah peduli Mama lagi. Mama. Jangan.
Sabar sayang. Vina, kamu boleh marah sama aku ya, tapi jangan marah sama anak kamu sendiri. Dan sekarang keputusan kamu untuk pergi sekarang itu salah. Kamu pikirin lagi, Vin. Ya? Aku udah pusing, Helmi. Kamu selesaiin masalah kamu, baru aku akan pulang. Vina. Almi, sudah sayang, sudah. Biar saja dia pergi. Udah biar dia tenang. Mama aku. Kamu jangan usah khawatir. Mama aku nggak bisa ninggalin dia dalam keadaan marah seperti ini. Mama aku harus sana ya. Helmi, sudah tidak usah. Kamu kan tahu Vina, tapi Mama lebih tahu Vina. Udah kamu tidak usah khawatir. Udah biarin aja, lebih bagus. Kamu ngurus Anto, nanti Mama ngurus Nadia. Ya kan? Kan gitu aja. Ya. Udah diam saya. Udah bisa takut ya. Bagus ya. Masalah Anto. Vin? Astagfirullahaladzim. Vina, kamu kenapa, Vin? Nis, aku boleh kan numpang nginep di sini untuk sementara? Iya, boleh kok. Tapi kamu kenapa sampai bawa koper segala? Kamu lagi ada masalah ya sama Oma? Bukan, Nis. Tapi sama Helmi. Vin, tapi menurut aku, Vin, kalau memang kamu lagi ada masalah sama suami kamu atau sama keluarga, kamu nggak boleh pergi dari rumah kayak gini, apalagi sampai suami kamu nggak tahu. Itu nggak akan nyelesain masalah, Vin. Iya, aku tahu, Nis, aku tahu. Cuman untuk sekarang ini aku butuh waktu. Aku butuh waktu gimana caranya aku bisa menenangkan diri aku sendiri. Aku juga pengen bisa berpikir dengan jernih, Nis. Emangnya sekarang aku mau tanya dulu, Helmi tahu kamu kesini? Enggak. Helmi nggak tahu aku datang ke sini dan aku minta sama kamu tolong jangan kasih tau Helmi kalau aku di sini. Ya udah kamu boleh di sini ya. Rudolf gimana? Bang Rudolf lagi keluar kota. Gak apa-apa kok. Nanti aku akan bilang ke dia kalau kamu untuk sementara mau tinggal di sini. Dia pasti gak apa-apa kok. Ya. Siang, Yes. Rasain kamu Mbak Hana. Dengan begini reputasi kamu sebagai perempuan soleha dan paham agama pasti bakalan hancur, Mbak. Semua pembaca blog kamu pasti akan segera meninggalkan kamu, Mbak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bram. Saya suami dari Hana. Dengan komentar ini, saya mau membuat klarifikasi kalau artikel yang ada di atas ini sama sekali bukan tulisan istri saya, Hana. Hana tidak akan pernah mungkin membuat tulisan yang menghujat dan menggugat takdir Allah seperti di atas ini. Lagi pula, keadaan istri saya saat ini sedang koma dan dirawat di rumah sakit, sehingga ia tidak mungkin mengetik dan memposting tulisan di atas. Saya harap kalian semua jangan terpancing emosinya hanya karena tulisan di atas. Saya mohon bantuan doa dari kalian semua agar Hana bisa segera sadar dari komanya dan bisa sembuh dari penyakit yang dideritakannya ini. Dan semoga yang memposting tulisan fitnah ini diberikan hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, apa-apaan
apaan sih nih? Mas Bram apa-apaan coba? Ganggu kesenangan aku aja. Istri udah mau mati masih dibela kayak gini. Rese banget sih. Subhanallah, semoga penulis tulisan di atas mendapat balasan yang setimpal dari Allah, karena sudah menghujat Allah dan sudah memfitnah Mbak Hana secara keji begini. Mbak Hana, saya doakan Mbak bisa segera sadar dari koma, dan semoga Allah berkenan mengangkat penyakit yang sedang diderita Mbak Hana. Hanya orang yang berpikir picik yang berani memfitnah Mbak Hana secara keji seperti ini. Semoga keluarga Mbak Hana diberikan ketabahan menghadapi ujian yang sedang menimpa Mbak Hana. Saya akan selalu mendoakan Mbak Hana dari jauh. Semoga Mbak bisa kembali sehat dan terus memberikan nasihat dan inspirasi melalui tulisan-tulisan Mbak. Amin. Kurang ajar. Kenapa semua malah jadi mendukung dan mendoakan Mbak Hana kayak gini sih? Terus di mana keadilan buat aku? Aku udah sangat menderita seperti ini, tapi kenapa nggak ada satu orang pun yang kasihan dan peduli sama aku? Kenapa? Bunda, kalau Bunda bisa dengar aku, Mas pengen jujur sama Bunda. Selama ini Mas selalu bangga sama kamu, Bunda. Mas bangga punya istri seperti kamu, Bunda. Bunda, cepetan sembuh, Bunda. Bunda kembali berkumpul sama aku, sama Rosi. Mas kangen sama kamu, Bunda. Rosi juga kangen sama kamu. Pembaca-pembaca kamu, Bunda, kangen sama kamu. Kami semua membutuhkan Bunda dalam kehidupan kita, Bunda. Aku mohon, Bunda, jangan tinggalin kami, Bunda. Jangan tinggalin aku, Bunda. Bunda, jangan tinggalin kami, Bunda. Jangan tinggalin aku, Bunda. Halo Sofi, ya, ini Bram nih, ada apa? Tadi aku udah sempat ke kantornya Hana. Terus kata sekretaris Tristannya lagi ambil cuti. Berarti nggak mungkin dong Tristan ngeakses laptopnya Hana di kantor Hana? Iya kan Sofi, tapi ya Tristan bisa aja. Itu kan online. Jadi mungkin ada orang IT dari kantornya yang dia suruh untuk ngehack blognya. Iya Bram, kalau menurut aku sih kita mesti punya bukti dulu. Kalau kita curiga terus kita asal nuduh, kita sendiri kena masalah ntar. Gini Bram, gimana kalau aku ngeakses laptopnya Hana dulu? Siapa tahu dari situ kita dapat petunjuk selama ini siapa yang memfitnah Hana, iya kan? Iya Sofi, kamu bener. Aku setuju dengan rencana kamu. Mendingan kita nggak suzon dulu ya. Iya, lebih baik gitu daripada kita asal fitnah orang. Gini, aku janji pasti bakal bantu kamu. Kalau sampai aku temuin orang itu siapa yang memfitnah Hana, kita langsung lapor ke polisi, ya? Ya udah, Sofi, terima kasih ya, udah mau bantu aku sama Hana. Ini aku lagi sama Hana di ICU.
Terima kasih ya sekali lagi. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Aduh, gawat nih kalau sampai ketahuan. Bisa hancur rahasia aku selama ini. Dan Kak Sofi bisa gak percaya lagi sama aku. Aku kayaknya mesti hati-hati. Karin, Kak Sofi. itu kenapa laptopnya dibuang? Ya, laptop aku tadi kesenggol waktu aku lagi buka dompet jadi jatuh. Bisa diservis kan? Bisa sih, tapi Kakak lihat dong tuh, hancur. Terus mesinnya udah pada rusak semua, jadi kayaknya nggak bisa dipakai lagi. Tuh, ditutup aja udah nggak bisa lagi. Ya, harus dibuang. Ya udah, Karin buang dulu ya, Kak. Masa kesenggol aja bisa hancur sih? Nggak mungkin deh. Jangan-jangan laptop itu dibanting sama Karin. Kayaknya ada yang aneh sama Karin. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Bram. Bapak bisa ke kantor siang ini? Bisa. Terima kasih. Ditunggu kehadirannya. Ya udah, oke, terima kasih. Aduh, gimana sih? Aku harus ke kantor, tapi aku gak mungkin ninggalin Hana. Aku harus kayak gimana? Tar dulu. Kok nomor telepon mama gak aktif? Aduh, gimana sih? Assalamualaikum Mas Bram. Waalaikumsalam, Karin. Kamu ngapain di sini? Kamu kok tiap hari datang di sini? Kenapa? Kamu nggak suka ya aku datang ke sini, Mas? Aku datang ke sini cuma pengen lihat keadaan Mbak Hana. Aku pengen pantau terus, Mas. Iya. Sorry Karin, aku cuman lagi ribet. Iya, Mas, nggak apa-apa. Sebenarnya Karin, aku rasa sedikit nggak enak. Aku nggak mau orang ngelihat kalau kamu ada di sini terus bersama. Kirain kita masih dekat. Iya. Astagfirullahaladzim, Mas Bram. Ya nggak mungkin lah, Mas. Asal kamu tahu ya, Mas, sebelum aku kenal sama kamu, jauh aku lebih kenal sama Mbak Hana dulu. Dan dari dulu aku udah nganggap Mbak Hana itu seperti kakak kandung aku sendiri. Aku sayang sama dia. Kejadian dulu tuh aku hilaf, bener-bener hilaf karena aku bener-bener pusing, nggak tahu harus gimana lagi. Dan sekarang aku bener-bener bertobat. Aku bener-bener jadi muslimah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Lihat Mbak Hana nggak apa-apa kan, Mas? Kamu percaya kan sama aku? Ya, aku percaya sama kamu, Karin. Maaf kalau aku sempat berpikiran seperti itu. Ya nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti kok kondisi kamu sekarang. Karin, aku boleh minta tolong. Aku harus ke kantor. Aku dipanggil untuk meeting mendadak. Bisa nggak aku titip Hana sama kamu? Bisa nggak kamu jagain Hana? Aku pikir kamu mau minta tolong apa, Mas? Ya boleh lah, Mas. Kamu masih ragu sama aku. Aku akan jagain Mbak Hana. Tenang, Mas. Aku akan jagain Mbak Hana lebih hati-hati. Ya, Karin, terima kasih ya. Sama-sama. Aku harus pergi ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bram. Tenang aja ya kamu. Aku akan menjaga Mbak Hana dengan baik-baik. Jauh lebih baik dari yang kamu pikirkan, Mas. Hana Sasmita, gimana? Enak tinggal di alam sana? Sendirian, kesepian. Kayaknya kamu lebih betah tinggal di sana. Kamu tunggu sebentar ya, Mbak. Aku akan lakukan sesuatu yang terbaik buat kamu, Mbak. Supaya kamu bisa tenang di sana dan kamu bisa hidup selamanya di sana. Kalau bisa jangan kembali lagi ke sini, Mbak. Gangguin aku aja. Sebentar ya, Mbak Hana. Karin, mau ngapain kamu? Ini Karin lagi jagain Mbak Hana.
takut Bahana kenapa-napa, jadi lagi merhatiin lancar Kamu nggak? kan pamitnya tadi ke kantor. Kamu kenapa nggak ke kantor aja? Iya kak. Udah jam segini loh. Iya tadi Karin mau jalan ke kantor, tapi kan arah ke kantor itu lewat rumah sakit ini, jadi Karin mampir dulu. Ya udah, sekarang kamu mendingan pergi aja. Kakak nggak boleh ngelarang Karin untuk jagain Bahana. Kakak nggak ngelarang. Iya kakak inget nggak? Waktu aku lagi sakit di rumah sakit, keadaan aku sama seperti Mbak Hana. Dan yang ngerawat dan nungguin aku kan selalu Mbak Hana. Dan sekarang tolong kakak izinkan Karin untuk membalas budi semua perlakuan Mbak Hana ke Karin. Karin juga mau melakukan hal yang sama ke Mbak Hana. Karin mau nungguin Mbak Hana, Karin mau ngecek. Karin takut Mbak Hana tuh kenapa-napa, Kak. Lebih baik kamu ke kantor aja, kakak yang nunggu Hana. Ayo. Kak. Apa lagi sih? Biarin aku jagain Mbak Hana. Kakak nggak bisa ngelarang Karin gitu aja. Karin denger ya. Tadi malam kakak lihat kamu tuh stres berat. Dan aku nggak mau kamu makin stres lagi gara-gara masalah ini. Yang mungkin ada sangkut pautnya dengan Hana dan Bram. Kak, sama sekali aku nggak punya niat jahat buat Mbak Hana ataupun Mas Bram. Aku nggak bilang kamu punya niat jahat. Iya, tapi maksud kakak itu seolah-olah seperti itu, Kak. Kan niat aku tuh baik. Masa lalu kita ya udah masa lalu, dan sekarang aku mau membalas semuanya kebaikan Mbak Hana selama ini ke aku. Yang udah sabar jagain aku, udah sabar ngadepin sikap aku yang aku selalu jahat sama Mbak Hana. Kakak ngerti. Kakak percaya sama kamu. Sekarang lebih baik kamu ke kantor. Aku bisa jagain Hana di sini. Kalau ada apa-apa sama Hana, aku telepon kamu langsung. Kamu ke kantor aja. Kenapa sih akhir-akhir ini susah sekali mau nyelakain Mbak Hana? Kayak banyak aja malaikat yang melindungi Mbak Hana. Bikin ribet aja. Han, maafin aku ya. Akhir-akhir ini hubungan kita nggak baik gara-gara Karin. Aku ngerasa bersalah, Han. Han, bangun dong. Aku mau kamu cerita sama aku tentang apa aja. Tentang kebenaran yang ada. Aku pengen tahu adik aku sekarang benar-benar bertobat apa ada maksud lain sebenarnya. Aku emang terlalu sayang sama Karin, tapi aku mau kebenaran, Han. Kamu bangun dong, kamu cerita sama aku. Silakan. Pak Bram selama ini seringkali meninggalkan pekerjaan kantor. Jadi kantor ini sudah tidak bisa memberikan toleransi lagi. Iya Pak, tapi istri saya kan... Saya mengerti Pak, dan saya akan memikirkannya. Ingat Pak Bram kan masih dalam masa percobaan. Jadi kalau Bapak masih ingin kerja di kantor ini, tolong perbaiki kinerja Bapak. Ya Pak, ya saya ngerti dan terima kasih. Saya permisi. Silakan. Ya Allah, kenapa cobaan ini datang bertubi-tubi pada hamba? Rasanya hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi semua cobaan yang kau berikan. Ya Allah, kalau aku harus kehilangan pekerjaan aku masih sanggup. Tapi aku gak akan sanggup kalau aku harus kehilangan Hana.
Bram, Sofi. itu surat peringatan dari kantor. Hah? Hah? Iya. Iya, karena nggak masuk kerja selama 5 hari. Bram, mendingan kamu ke kantor sekarang deh. Kamu jangan gila ya. Yang ada kamu bisa dipecat. Sofi, tapi Hana lagi sakit. Aku harus jaga Hana. Ini istri aku harus jaga dia. Aku gak peduli tentang kerjaan aku. Kalau sampai kamu dipecat, yang support Hana siapa? Udah deh, mendingan sekarang kamu ke kantor. Kamu urusin semua ini dulu. Hana gimana? Aku yang jaga Hana, Bram. Gak usah khawatir, kamu percaya sama aku. Kalau ada apa-apa sama Hana, aku telepon kamu langsung. Telepon ya? Iya. Kabarin ya. Sofi, terima kasih Sofi. Oke, sana. Astagfirullahaladzim. Kalau pria seperti Bram aja sampai mau putus asa, terus bagaimana dengan Hana? Apa masih ada sisa kekuatan dalam diri Hana untuk menghadapi cobaan ini? Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran kitamu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidup